Shalom, Bapak Ibu, Saudara semua, baik usia indah maupun juga yang ada di Komisi Wanita, salam damai sejahtera. Kita akan ibadah bersama-sama di malam hari ini. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita. Mari berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika kami tidak bisa berjumpa, justru melipat gandakan kerinduan kami akan Tuhan, kerinduan kami akan semua saudara-saudara seiman. Hadirlah ya Tuhan, tolong kami saat kami beribadah, ampuni, sucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa fokus kepadamu, untuk kami juga di dalam ibadah kami, baik lewat perenungan, lewat doa, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Sehingga yang berbeban berat, mereka mengalami kelegaan. Yang sedih, yang berduka dihiburkan. Engkau yang tahu setiap kondisi jemaatmu satu demi satu. Tuhan lawat kami, Tuhan. Gembalakanlah domba-dombamu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita nyanyikan pujian yang pertama. KPPK 296, ketika kita berkumpul, ada pengertian bersama, karena roh Tuhan yang menyatukan hati kita bersama. Mari dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian ini. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup ya berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ya beserta dengan kita, bagi berkat dalam roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya, bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan, Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Jemaat sekalian, di tengah-tengah situasi seperti ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak jemaat semua berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami membawa situasi keprihatinan saat ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, pertama-tama kami menaikkan doa syafaat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami terus memohonkan ampun atas segala dosa dan pelanggaran, baik oleh pejabat tinggi negara maupun juga oleh seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Ampunilah Tuhan dosa bangsa kami ya Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan-Mu. Kami juga memohonkan kuasa, mujizat, kesembuhan itu terjadi Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID, ada begitu banyak orang Tuhan yang menderita karena karena sakit virus corona maupun juga karena situasi ekonomi ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk situasi keamanan Tuhan, agar Engkau yang menjaga negeri ini tetap tentram, tetap terkendali ya Tuhan. Tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami juga mendoakan rakyat yang susah ya Tuhan, agar bantuan pemerintah boleh sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, untuk keluarga demi keluarga Tuhan, di Jemaat Kalam Kudus Ambon khususnya ya Bapa. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, bisnis-bisnis juga yang terpuruk. Tuhan, Engkau yang menjadi sandaran kami, agar Engkau menyediakan semua Tuhan yang menjadi kebutuhan daripada umat-Mu ya Bapa.
Tuhan hiburkanlah Tuhan, di saat keluarga-keluarga juga mengalami kesedihan, kelesuan. Tuhan, apapun juga yang terjadi, Tuhan, kami memohon Engkau melawat dan menolong Tuhan, dan juga menumbuhkan iman dan kerohanian kami ya Tuhan, sehingga kami tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para orang tua usia indah ya Tuhan, yang mungkin ada yang sakit, yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Meihua, Cici daripada Lau Secu. Kami juga berdoa untuk Ibu Cu, Ratu Gurih yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkatilah. Kami juga berdoa buat Ama Buya Tuhan. Tuhan Engkau menolong Tuhan. Orang tua yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu demi satu. Kiranya Tuhan Engkau melawat, menolong, menghibur, menguatkan mereka semua satu persatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Diiringi lagu Seperti Yesus, KPPK 292. Kita naikkan 2 bait saja. Seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah hati, ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia, ku dikuduskan taat perintah-Mu. Terimalah ku hanya milik-Mu. Terimalah seluruhku milik-Mu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku jadi milik-Mu. Seperti Yesus, inilah doaku. Kuat memikul salib Tuhanku, lebih bersungguh kabarkan Injil-Mu, membawa mereka menyembah padamu. Terimalah ku hanya milik-Mu. Terimalah seluruhku milik-Mu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku jadi milik-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini akan diberitakan oleh hambanya, penginjil Amos Lim. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik para usiawan dan komisi wanita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu yang kami pelajari oleh Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kami, berikan kami pengertian, pemahaman, kerinduan dan kekuatan Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 5 ayat 7, Tuhan Yesus berkata demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, ini satu pengajaran, satu dorongan, satu semangat, bahkan juga satu harapan dari Tuhan Yesus
kepada seluruh pendengarnya, murid-muridnya, pengikutnya, untuk boleh menjadi orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Nah, apa itu kemurahan hati? Kemurahan hati kalau di dalam Alkitab bahasa Yunani ditulis dengan kata elemon. Tetapi kalau di dalam bahasa Mandarin itu ditulis dengan kata lingsi. Ya, apa itu? Baik, kita boleh belajar bersama-sama ya. Di dalam kata lingsi itu ternyata mengandung 3 unsur, 3 pengertian. Yang pertama itu bisa diartikan juga sebagai lianmin. Lianmin apa ya? Lianmin itu rupanya satu dorongan hati yang didorong untuk memiliki belas kasihan, nggak tega dan suka menolong. Nah, orang yang punya lianmin itu cirinya dia tidak akan hitung-hitungan untung rugi. Dia juga tidak akan berpikir apakah dia butuh atau tidak. Dia juga tidak akan berpikir nanti orang yang dia tolong itu akan membalas atau tidak. Tidak. Dia tidak berpikir itu. Pokoknya hatinya penuh dengan belas kasihan. Nah, saya ambil contoh. Ya, ada seorang jemaat, usahanya mungkin lagi sulit. Situasi ekonomi juga tidak mudah. Lalu kemudian jemaat ini untuk bertahan hidup, dia jualan. Jualan baju, jualan sepatu, jualan kue, apapun dia jualan, begitu kan ya. Nah, memang harga yang dia jual itu lebih mahal, begitu ya, dibandingkan dengan kalau beli di supermarket, begitu. Tetapi ketika jemaat sebagai jemaat yang lain yang memiliki kemurahan hati, begitu ya, dia akan berpikir demikian. Saya mau beli karena bantu teman. Saya mau beli bukan karena saya berpikir saya butuh atau tidak. Tapi saya mau beli karena saya harus ada satu dorongan belas kasihan sehingga saya dengan cara inilah saya bisa menolong. Karena kalau saya kasih uang bulat-bulat langsung juga belum tentu dia mau terima, begitu kan. Jadi dia tidak lagi untung teman. Dia berpikir begini, lebih baik saya rugi nggak apa-apa. Kasih mahal sedikit buat teman. Karena dengan cara begitulah saya bisa jadi berkat. Nah, itu yang disebut dengan lianmin ya. Lalu yang kedua, di dalam kemurahan hati, lingsi gitu ya, itu juga ada yang namanya tungcing. Tungcing itu artinya satu kemampuan kita untuk menempatkan diri, melihat kesulitan orang lain, dan kita mau peduli, bahkan kita juga merasakan kalau kita jadi seperti itu seperti apa begitu ya. Nah, coba kita bayangkan begitu ya, satu kejadian misalnya, mungkin ini juga sering terjadi begitu ya. Nah, ketika suatu hari kita jalan, lalu kita ngelihat anak kecil begitu ya, terus jualan pisang goreng begitu. Atau kemudian kita ngelihat ibu-ibu tua mengemis di tengah jalan, nona minta nona, sekedar buat makan nona minta begitu. Atau mungkin kita ngelihat orang cacat di tengah jalan begitu ya. Yang jelas kita lihat begitu. Nah, kalau kita punya tungcing begitu ya, kita nggak berpikir seperti gini. Aduh, jangan-jangan ini orang benar-benar pengemis atau bukan ya. Atau jangan-jangan dia mau menipu begitu. Atau mungkin kalau kita punya tungcing, kita nggak akan berpikir gini. Alah adik, kamu mah males. Udah, kamu mau cepetnya aja begitu. Tapi kalau dia punya tungcing, dia akan berpikir begini. Aduh kesian ya, saya juga ngalami, kalau saya ngalami seperti ini seperti apa gitu. Harapannya apa begitu. Anak kecil jualan, ya dia akan berharap tentu dia pengen dibeli, apalagi dalam kondisi hujan-hujan, dia masih berjualan. Nah, kita tidak tahu begitu ya. Mungkin bagi kita uang 10.000, 20.000 uang kecil begitu. Tapi buat itu anak, mungkin itu adalah untuk makan satu keluarga hari itu begitu. Nah, jadi ayo ketika kita murah hati itu artinya punya tungcing, punya sikap empati begitu ya. Yang bisa bantu, paling tidak kita tidak menghakimi atau tidak menilai negatif. Nah, lalu yang ketiga, di dalam lingsi juga itu ternyata ada sansing. Sansing itu apa? Satu sikap langsung bertindak, berbuat. Nah, tentu di dalam perbuatan ini juga tidak emosional begitu ya. Ada unsur logikanya. Logikanya begini.
Kita lihat orang, dia sulit, dia butuh pertolongan, dia pun berjuang, ada yang dengan jualan atau dengan apa begitu kan, atau dengan bekerja atau dengan membantu apapun dia lakukan begitu untuk dia dapatkan uang demi bertahan hidup begitu ya. Lalu sansing ini arti gini, berpikir kalau saya bisa bantu, saya mampu begitu ya. Bahkan mungkin kita akan sedikit rugi begitu ya. Tapi kita berpikir begini, toh kalau saya bantu dia, itu tidak membuat dia kaya raya, hanya sekedar untuk bertahan hidup, toh juga tidak membuat saya bangkrut begitu. Jadi apa salahnya saya membantu ya. Nah, kisahnya adalah contohnya ya, ketika ada seorang pembantu rumah tangga. Sekali waktu dia ngutang begitu kan ya, dia ngutang lalu kemudian dia berharap begitu bulan depan begitu mudah-mudahan bisa bayar. Nah ternyata dia belum mampu bayar begitu, atau mungkin mampu bayar dari gaji, tapi kalau kita tidak punya empati, tidak punya sansing gitu ya, kita langsung cut, potong. Akibatnya apa, bulan itu dia harus puasa begitu. Nah makanya gak heran seperti ada orang teman saya ya di Pulau Jawa begitu ya. Dia mengeluh, kok pembantu di rumah dia pada gak betah gitu, sebentar pergi, sebentar pergi. Lalu juga ada temen nih, dia punya karyawannya juga merasa, aduh kok sebentar berhenti, akhirnya kan capek hati sendiri begitu kan. Nah sebetulnya kita mesti refleksi, mesti nilai diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi sahabat, menjadi nyonya atau menjadi tuan yang murah hati begitu. Nah sebetulnya ketika kita murah hati kepada mereka juga kita tidak rugi. Tidak ruginya kenapa begitu ya. Dia akan berbalik melakukan hal-hal yang positif, pekerjaan juga semakin baik dan ujung-ujungnya kita juga yang untung begitu ya. Nah yuk mari kita memiliki sikap hati sanding juga ya, satu sikap untuk kita boleh menolong. Biarlah 3 perkara ini ya, 3 perkara ini, lianin, tongcing, sansing, itu boleh Roh Kudus meteraikan hati kita dan akhirnya kita boleh menjadi orang yang berbahagia. Kenapa kita disebut berbahagia? Saya sudah berjuang menjadi Kristus kecil. Saya sudah berjuang memiliki hatinya Kristus yang murah hati. Dan biarlah pengajaran Yesus ini, harapan Yesus ini boleh terkabul di dalam sikap dan perubahan hidup kita kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga seluruh jemaat usiawan yang mendengar renungan ini Tuhan, komisi wanita juga Tuhan, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, memiliki hati emosi yang penuh dengan empati, bahkan juga Tuhan, pikiran dan perbuatannya juga Tuhan, memiliki satu kehendak untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Sehingga jemaat kami Tuhan boleh menjadi jemaat yang murah hati di dalam pemandangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan, orang yang murah hati itu akan beroleh kemurahan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini juga saatnya kita memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Seperti ketetapan daripada para majelis, Bapak Ibu Saudara bisa langsung membawa persembahan ke gereja atau langsung transfer kepada nomor rekening yang tertera pada layar berikut. Mari kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. 295, Ku pancarkan keindahan-Mu. Pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan.
Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan kalau Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Engkau menjaga kami dari segala yang jahat, dari virus-virus corona dan berbagai macam penyakit lainnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Bahkan Kau juga memelihara hubungan kami pribadi dengan Engkau Tuhan, pikiran kami, hati kami, semuanya. Tuhan, kalau kami memberi persembahan, sesungguhnya kami hanya mengembalikan sebagian kecil dari semua yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, biarlah bukan jumlahnya Tuhan yang Kau lihat, tapi Engkau melihat hati yang memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan kasih kepada Tuhan. Bapa, kuduskanlah biar persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan, kami juga sebentar akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi sesama, itu terus berkobar-kobar di hati kami masing-masing. Dan jemaat sekalian, ibadah pada malam hari ini akan kami akhiri bersama dengan satu doa yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa, kasih setia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dengan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai setiap Bapak Ibu Saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.